Mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Paris Saint-Germain siapkan kontrak monster untuk Paul Pogba. Bye-bye Manchester United. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang mereka Paul Pogba berpotensi cabut ke Paris Saint-Germain setelah mendapatkan kontrak super besar di klub Perancis itu. Beberapa bulan terakhir sudah banyak beredar spekulasi mengenai masa depan Pogba. Ini dikarenakan kontrak sang pemain akan habis di Old Trafford kurang dari setahun lagi. Paris Saint-Germain dilaporkan menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Pogba. Namun tim tajir asal Perancis itu memutuskan mundur di musim panas ini setelah mereka mendapatkan jasa Lionel Messi. The Independent mengklaim bahwa Paris Saint-Germain belum menyerah untuk mendapatkan Pogba. Mereka dilaporkan akan mencoba mendatangkan Pogba di musim panas tahun depan. Menurut laporan tersebut, Paris Saint-Germain memilih bersabar 1 tahun lagi untuk mendapatkan jasa Pogba. Sang gelandang dinilai bagian yang sangat penting dalam proyek besar Paris Saint-Germain. Pogba diyakini bisa membuat Paris Saint-Germain menjadi tim semakin mengerikan di masa depan. Untuk itu, Paris Saint-Germain akan mencoba mendapatkan jasanya lagi saat ia berstatus free agent. Paris Saint-Germain tahu bahwa di musim depan persaingan untuk mendapatkan jasa Pogba akan sangat sengit. Untuk itu, mereka tengah menyiapkan tawaran bernilai fantastis untuk Pogba. Mereka kabarnya siap memberikan gaji yang sangat besar untuk sang gelandang. Mereka siap menggaji Pogba sebesar 600.000 euro per pekan. Paris Saint-Germain yakin dengan gaji sebesar ini, Pogba akan tergoda untuk bergabung dengan mereka di musim panas depan. Di sisi lain, Manchester United juga menawarkan kontrak yang besar untuk Pogba. Mereka siap menggaji sang gelandang di angka 400.000 pound per pekan jika ia mampu bertahan di Old Trafford. Dean Henderson comeback di Manchester United pekan ini. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terbaru mengenai situasi Dean Henderson. Ia menyebut sang kiper berpotensi untuk comeback di timnya pada pekan ini. Henderson bisa dikatakan dengan bernasib kurang baik. Ia gagal bermain di Euro 2020 karena mengalami cedera. Ketika kembali ke pramusim Manchester United, ia kembali mengalami kesialan. Ia terjangkit COVID-19 sehingga harus menepi selama 2 pekan terakhir. Ketika ditanya mengenai kondisi Henderson, begini jawaban Solskjaer. Saat ini kami masih mengamati situasinya, bukan Solskjaer kepada laman resmi Manchester United. Solskjaer mengatakan bahwa pada dasarnya Henderson sudah pulih dari COVID-19 yang menjangkitnya. Kondisinya juga sudah kian fit sehingga ia bisa berlatih dalam waktu dekat ini. Ya, kondisinya sudah membaik. Semoga saja ia bisa berlatih di hari Senin. Solskjaer juga menegaskan bahwa ia tidak mau terburu-buru memainkan Henderson meski ia sudah sembuh. Ia ingin kondisi sang kiper benar-benar optimal sebelum akhirnya merumput kembali. Sesi latihan nanti akan jadi ujian yang penting baginya. Kami pribadi berharap ia sudah merasa baikan di sesi latihan nanti, ia menambahkan. Manchester United sendiri punya kiper top lain untuk menggantikannya Henderson. Ia adalah David De Gea yang turun sebagai starter melawan Leeds United. Tidak jadi ke City, Harry Kane putuskan bertahan di Tottenham. Saga transfer Harry Kane di musim panas ini nampaknya akan segera berakhir. Kane sudah menebar kode bahwa ia bakal cabut dari Tottenham. Ia secara terbuka mengatakan ingin pergi demi memenangkan trofi juara dalam karirnya. Manchester City secara terbuka mengatakan ketertarikan mereka terhadap Kane. Pep Guardiola sendiri mengatakan bahwa ia ingin Kane bisa bergabung dengan timnya di musim panas ini. Dilansir The Times, transfer ini tidak akan jadi kenyataan karena Kane akan bertahan di London Utara pada musim panas ini. Tottenham membandrol harga Kane dengan sangat tinggi. Mereka menginginkan bayaran sekitar 160 juta pounds untuk jasa sang striker. Wow, Juventus bakal tukarkan Cristiano Ronaldo dengan bintang Paris Saint-Germain ini. Sebuah rumor baru beredar mengenai masa depan Cristiano Ronaldo. Juventus dilaporkan akan mengirim sang penyerang ke Paris Saint-Germain demi mendapatkan jasa Mauro Icardi. Kapten timnas Portugal itu saat ini mengalami ketidakpastian di Juventus. Ia memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Juventus dan ia cukup gencar digosipkan akan cabut dari Juventus musim panas ini. Juventus dilaporkan ingin mempertahankan Ronaldo, namun mereka diberitakan mempersiapkan rencana cadangan jika mereka gagal memperpanjang kontrak Ronaldo. Rencana cadangan Juventus itu adalah melepaskan Ronaldo ke Paris Saint-Germain. Mereka akan mencoba menukarkan Ronaldo dengan Mauro Icardi. Menurut laporan tersebut, Juventus sudah lama kesengsem dengan jasa Icardi.
Mereka sudah mengamati sang striker semenjak ia bermain di Inter Milan. Massimiliano Allegri merasa sang striker sangat cocok dengan gaya bermain yang ia terapkan. Jadi ia sekali lagi tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus tahu bahwa Paris Saint-Germain juga sudah lama menginginkan Ronaldo. Paris Saint-Germain diberitakan ingin membangun skuad Los Galacticos di tim mereka. Ronaldo dinilai bakal jadi kepingan yang dibutuhkan Paris Saint-Germain untuk menyempurnakan tim mereka. Untuk itu, Juventus dan Paris Saint-Germain saat ini tengah bernegosiasi untuk melakukan barter ini. Menurut laporan itu, Juventus akan terbebani dengan kontrak Ronaldo. Sang pemain mendapatkan gaji yang sangat besar di Juventus sehingga mereka ingin menjualnya. Melihat Mason Greenwood, Solskjaer teringat kisah sukses trio Rooney, Tevez, dan Ronaldo. Ole Gunnar Solskjaer mengaku punya banyak opsi dengan Mason Greenwood di lini depan. Bahkan dia bisa melihat Greenwood akan bisa Manchester United pada era trio Wayne Rooney, Carlos Tevez, dan Cristiano Ronaldo. Greenwood dimainkan sebagai penyerang tengah saat United berjumpa Leeds United di pekan pertama Liga Premier 2021-2022, Sabtu 15 Agustus 2021 malam. Greenwood pun tampil bagus dan menyumbang satu pada kemenangan 5-1 United. Greenwood sebelumnya lebih sering tampil sebagai winger, namun karena Edinson Cavani masih cedera dan Anthony Martial belum bugar, maka Solskjaer memainkan pemain 19 tahun itu untuk posisi penyerang tengah. Mason Greenwood sudah memainkan peran sebagai penyerang tengah pada laga uji coba pramusim. Lebih jauh, Greenwood juga menjadi ujung tombak ketika bermain untuk tim muda United di berbagai kelompok usia. Lalu apakah Solskjaer akan memainkan Greenwood secara permanen untuk peran penyerang tengah? Bagaimana Anda tahu saya ingin dia menjadi striker? Siapa bilang saya ingin dia menjadi striker? Ucap Solskjaer. Saya punya penyerang yang bisa bermain di posisi berbeda. Dia mencetak gol dari posisi sayap kiri, dia sangat efektif dari kanan, dia masih bisa menjadi penyerang nomor 9 atau penyerang tengah, kata Solskjaer. Greenwood memberi banyak opsi bagi Solskjaer untuk menyusun lini depan. Apalagi dia juga punya Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Anthony Martial yang juga bisa memainkan banyak peran di lini depan. Anda dapat melihat penyerang yang kami miliki di tim dengan Mason, Jadon, Marcus, Anthony, dan James. Bahkan mereka dapat bermain di posisi yang berbeda. Mungkin hanya Edinson Cavani yang bisa bermain di satu posisi, kata Solskjaer. Sisanya kami harus menikmati perkembangan dalam karir mereka. Saya ingat Wayne Rooney, Carlos Tevez, dan Cristiano Ronaldo bermain bersama. Pemain bagus selalu bisa bermain bersama dan Anda membutuhkan pergerakan. Itulah yang kami miliki hari ini, kata Solskjaer. Cuma gosip, Juventus dan Barcelona bantah tukar guling Dybala dengan Griezmann. Kabar yang menyebutkan bahwa Barcelona dan Juventus akan menukar Anthony Griezmann dan Paulo Dybala ternyata cuma sekedar gosip belaka. Masa depan Griezmann di Barcelona belakangan ini sedang tidak menentu. Ia memang masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Namun Griezmann disebut bisa cabut pada musim panas ini. Hal tersebut tak lepas dari situasi finansial yang dihadapi Barcelona. Griezmann termasuk salah satu pemain yang mendapat gaji besar. Jika ia dilepas, Blaugrana akan bisa mengurangi beban gaji klub secara signifikan. Sementara itu, Paulo Dybala sekarang masih terikat kontrak dengan Juventus sampai tahun 2022. Ia sebelumnya sempat disebut bakal cabut dari Bianconeri. Ia bahkan sempat disebut akan ditumbalkan ke Manchester United, sebab Juve ingin mendatangkan Paul Pogba. Lalu ada kabar bahwa Juventus akan mempertahankan Dybala. Namun pemain kidal itu menolak tawaran kontrak dari Bianconeri yang bernilai 10 juta euro per tahun. Kemudian muncul kabar dari L'Equipe bahwa Dybala bakal dilepas ke Barcelona. Pemain Argentina ini diklaim bakal ditukar dengan pemain incaran Massimiliano Allegri, Griezmann. Kabar pertukaran Anthony Griezmann dan Paulo Dybala itu dibantah oleh jurnalis Sky Sport Italia, Fabrizio Romano. Ia mengklaim bahwa kabar itu cuma sekedar gosip belaka. Romano menyebut kabar itu bahkan sudah dibantah oleh orang dalam, baik dari kubu Juventus dan Barcelona. Sementara itu terkait Dybala, Juventus masih akan terus berusaha mempertahankannya. Juve sekarang disebutnya menunggu kedatangan agen Dybala. Sang agen disebut akan mendarat di Italia pekan depan untuk membahas masalah masa depan sang klien. Sementara itu di kubu Barcelona, Anthony Griezmann sendiri masih center dikaitkan dengan Atletico Madrid. Ia disebut akan ditukar dengan Saul Niguez.